Baik, saya bacakan pertanyaan tulisan. Bagaimana hukumnya dalam Islam bila ada lembaga yang diamanahi untuk mewakili sebagai penyalur bantuan dari negara yang hendak diberikan kepada badan usaha masyarakat? Tetapi oleh lembaga atau organisasi itu dana dari negara tersebut dipotong. Padahal itu bukan haknya lembaga atau organisasi itu. Lalu dana potongan tersebut dimasukkan ke kas organisasi atau lembaga tersebut. Pertanyaannya, satu, bagaimana hukumnya dana potongan yang masuk kas organisasi atau lembaga tersebut? Halal atau haram? Dua, jika kita sebagai anggota organisasi tersebut dan ikut makan uang potongan tersebut, apakah termasuk memakan uang yang haram? Yang ketiga, solusi bagi kita agar uang haram yang terlanjur dimakan tersebut agar berusaha menjadi halal, bagaimana? Yang keempat, tolong nasihat Ustadz agar tidak terulang dan agar barokah. Terima kasih. Jelas pertanyaannya? Umpamanya gini, ini kelihatannya begini, contoh kasusnya. Ada dana dari negara lah umpamanya untuk bangun jalan. Biasanya lewat anggota dewan atau lewat pejabat begitu ya. Taruhlah umpamanya 10 atau 100 juta. Nah, diambil kemudian sekian persen dari 100 juta itu, diambil, dimasukkan kas organisasi. Padahal 100 juta itu akadnya untuk bangun jalan. Nah, apa hukumnya motong anggaran seperti itu? Yang seperti ini anak TK ditanya pun tahu hukumnya. Apa kira-kira jawabannya? Jelas haram, nggak boleh. Dalilnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang yang beriman, penuhilah akad-akad kalian, perjanjian-perjanjian kalian. Kalau akadnya untuk jalan, ya untuk jalan. Jangan dimasukkan kas organisasi. Al-muslimuna ala syurutihim, orang Islam itu memegang teguh janji-janji mereka. Kalau perjanjiannya untuk bangun jalan, ya bangun jalan. Jangan dipotong 10%, 5% untuk kas organisasi. Nanti bagaimana pelaporannya? Laporannya kan mesti 100 juta kan? Terus yang 10% itu dilaporkan bagaimana? Kalau masuk kas organisasi, pasti notanya akan fiktif, kwitansinya fiktif, peruntukannya juga fiktif. Betul enggak? Berarti ada manipulasi data di situ, ada kebohongan. Tidak boleh begitu. Itu bukan akhlak seorang muslim. Maka model-model pencarian dana dengan cara seperti ini tinggalkan, tidak barokah. Tidak akan berkah. Ini bukan sumber yang halal begitu, tidak boleh. Tahu alasannya biasanya begini, kan yang 10% itu tidak dimakan sendiri. Sekarang itu nggak model lagi korupsi sendirian itu, yang paling nikmat ya jama'i. Korupsi jama'i tambah nikmat. Sama kayak orang mabuk, mabuk sendirian juga enak, mabuk mesti enak jama'i, rame-rame. Maka meskipun tidak dimakan sendiri, dibagi rata, dimakan bareng-bareng, tetap yang namanya haram tetap haram. Atau alasannya yang lain biasanya ini kan untuk operasional Ustaz, itu kan penamaan saja. Kayak riba dinamakan bank, dinamakan bunga. Apakah jadi halal? Enggak jadi kan? Ya, kan enggak berubah jadi halal gara-gara dikasih nama dengan nama yang berbeda. Riba dikasih nama bunga, tetap aja riba, hukumnya haram. Potongan ini aslinya korupsi, cuma disebut operasional organisasi, tetap aja haram. Jelas? Nah, yang kedua tadi pertanyaannya, bagaimana kalau sudah terlanjur dimakan? Kalau kita memang sejak awal tahu, ya kita sejak awal tahu, snack hari ini diambilkan dari dana itu, ya jangan makan.
Ditanya, kenapa nggak mau makan snacknya? Itu kan dana dari potongan, nggak mau saya. Bubar organisasi itu, nggak apa-apa. Nggak masalah. Katakan yang benar meskipun pahit. Ya, jangan ikut makan. Tapi kalau kita tidak tahu saat makan, setelah beberapa saat baru tahu, kembalikan kira-kira sejumlah uang itu kepada organisasi itu. Saya nggak mau ikut makan-makan uang haram, kembalikan. Kalau snack minuman kira-kira 15.000, kembalikan 15.000. Itu untuk menebus, mengkafarohi apa yang sudah pernah kita makan. Karena nggak mungkin setelah beberapa hari dimuntahkan lagi, kan nggak mungkin. Ya. Ini penjelasan. Jadi kalau kita ingin barokah itu pegang teguh prinsip syariat itu. Jangan tertarik makan makanan yang haram. Meskipun itu umum dilakukan banyak orang. Alasannya kan udah umum begitu, Ustaz. Tidak semua yang umum itu benar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah." Kalau kamu mentaati sebagian besar penduduk bumi, maka mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Artinya sebagian besar manusia itu tersesat. Kalau kita ikuti kebiasaan mereka, kita akan tersesat juga. Sebab sekarang hampir semua orang terkena debunya riba, terus ikut-ikutan. Enggak kan? Hampir semua anak muda pacaran, ikut pacaran. Enggak kan? Zaman edan, zaman fitnah ya begitu. Jangan ikut-ikutan edan. Maka kita harus memahami syariat itu dengan sebaik-baiknya agar hidup berkah. Organisasi yang dikembangkan dengan cara seperti itu juga gak akan berkah. Tidak akan berkah. Dicabut keberkahannya sedikit demi sedikit, pelan-pelan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak berbekas sedikit pun di tengah masyarakat. Maslahatnya gak kelihatan, manfaatnya gak tampak. Peran-perannya juga terbatas. Bahkan mungkin tidak ada bekas. Itu tanda kalau tidak diberkahi Allah. Saya kira kita. Cukup? Ada yang lain? Cukup? Tidak ada ya? Baik, kita tutup dengan baca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin.